Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana wali walidaya warhamhuma kama rubayana sigoro. Sahabat beriman, dalam surat Al-Isra ayat 70, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam dengan rupa yang indah, tabiat yang seimbang, perawakan yang sedang, kemampuan membedakan dengan akalnya, memahami dengan bahasa lidah, isyarat dan tulisan, memahami petunjuk kepada jalan-jalan penghidupan dunia dan akhirat, kemampuan menguasai isi bumi, kepandaian berindustri, menghubungkan antara sebab-sebab dan akibat-akibatnya, baik yang datang dari langit maupun bumi, sehingga menghasilkan manfaat-manfaat bagi mereka, dan lain-lain yang tak mungkin disebutkan seluruhnya satu persatu. Di antaranya seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, yaitu bahwa tiap-tiap bintang mengambil makanannya dengan mulutnya, kecuali manusia dengan tangannya, manusia mengangkat makanan ke mulutnya. Dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, di atas kendaraan-kendaraan darat maupun laut, yakni aku beri dia kendaraan yang dinaiki, atau kami angkut mereka dalam kendaraan darat dan kendaraan laut, sehingga mereka tidak dibenamkan oleh bumi, dan tidak ditenggelamkan oleh air. Dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, yang enak-enak, baik yang dihasilkan oleh pekerjaan mereka, ataupun oleh selain pekerjaan mereka. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan, dengan kemenangan dan penguasaan, atau dengan penghormatan dan kemuliaan. Diriwayatkan bahwa Amr bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berilmu?" Jawab Nabi, "Orang yang berakal." Mereka bertanya lagi, "Siapa orang yang paling tekun beribadah?" Jawab Nabi, "Orang yang berakal." Tanya mereka pula, "Siapakah yang paling utama?" Jawab Nabi, "Orang yang berakal. Segala sesuatu mempunyai senjata, dan senjata orang mukmin ialah akal. Setiap bangsa ada pemimpinnya, dan pemimpin orang mukmin ialah akal, dan setiap bangsa mempunyai cita-cita, dan cita-cita manusia ialah akal. Akal itu ada 10 bagian, 5 diantaranya nampak, dan 5 lainnya tidak nampak. Adapun bagian-bagian yang menampak, yang pertama ialah diam, sebagaimana sabda Nabi, "Barang siapa diam, selamat. Barang siapa banyak bicaranya, maka sering pula ia terjatuh." Kedua, santun. Ketiga, merendahkan diri. Barang siapa merendahkan diri, maka Allah akan mengangkatnya, dan barang siapa membesarkan diri, maka Allah akan menghinakannya. Keempat, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kelima, beramal soleh. Adapun bagian-bagian akal yang tidak nampak, yang pertama ialah berpikir. Kedua, mengambil pelajaran. Ketiga, merasa keberatan dengan dosa-dosa. Keempat, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelima, merasa dirinya hina. Menurut sebuah cerita, keindahan itu diciptakan dengan 7 bagian: kebeningan, kemanisan, cahaya, sinar, kegelapan, kehalusan, dan kelembutan. Setelah diciptakannya makhluk dan hal-hal tersebut, maka tiap-tiap sesuatu diberi 1 bagian dari bagian-bagian tersebut. Kebeningan diberikan kepada surga, kemanisan untuk bidadari, cahaya untuk matahari, sinar untuk rembulan, kegelapan untuk malam, kehalusan dan kelembutan untuk angin. Alam besar, yaitu langit dan bumi, dihiasi dengan hal-hal tersebut. Dan setelah Allah menciptakan Nabi Adam dan Hawa, yaitu alam kecil, maka Allah menghiasinya pula dengan hal-hal tersebut. Kebeningan Dia berikan untuk ruhnya, kemanisan untuk lidahnya, cahaya untuk wajahnya, sinar untuk matanya, kegelapan untuk rambutnya, kehalusan untuk hatinya, dan kelembutan untuk nuraninya. Dengan demikian manusia menjadi makhluk yang terbaik dari segalanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bentuk apapun yang Dia kehendaki, Dia susun tubuhmu.
Tidak ada perselisihan pendapat bahwa para nabi lebih utama dari para malaikat. Pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan ingatlah kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam." Kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Memaha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Ketiga, bahwa manusia mempunyai halangan-halangan terhadap ibadah, seperti syahwatnya, amarahnya, dan hajatnya yang menyibukkan waktu-waktunya. Sedang bagi para malaikat satupun di antara hal itu tidak ada. Tidak diragukan bahwa ibadah yang tetap dilakukan meskipun ada penghalang-penghalang seperti tadi adalah lebih menjamin keikhlasan dan lebih berat, sehingga dengan demikian manusia lebih utama. Dan keempat, manusia dibentuk dengan susunan antara malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersahwat tanpa akal dengan akalnya. Manusia cenderung menjadi malaikat, dan dengan tabiatnya ia cenderung menjadi binatang. Selanjutnya, apabila tabiatnya mengalahkan akalnya, maka manusia lebih jahat daripada binatang. Dengan demikian, berarti orang yang akalnya mengalahkan tabiatnya ia lebih baik daripada malaikat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setelah Allah menciptakan Adam dan cucu-cucunya, maka berkatalah para malaikat, 'Ya Tuhanku, Engkau telah menciptakan manusia itu makan, minum, nikah, berkendaraan, memakai pakaian, tidur dan bebas lepas. Sedang kepada kami satupun di antara hal-hal itu, tak ada yang Engkau berikan, maka berilah mereka dunia, sedang kami berilah akhirat.'" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Aku takkan menjadikan makhluk yang telah aku ciptakan dengan tanganku, dan aku tiupkan ke dalamnya ruhku, seperti halnya makhluk yang aku ciptakan dengan kun. Lalu ia pun terjadilah." Maksudnya seperti halnya makhluk yang aku ciptakan dengan semata-mata perintah, yaitu malaikat. Artinya manusia tidaklah sama dengan malaikat tentang kemuliaan dan kedekatannya di sisi Allah. Tetapi kemuliaan manusia lebih banyak dan kedudukannya lebih tinggi. Konon susunan falak-falak dan gugusan-gugusan bintang adalah seperti susunan manusia. Jadi, sebagaimana falak itu ada 7, maka demikian pula anggota tubuh manusia. Falak terbagi menjadi 12 gugusan bintang, maka demikian pula pada tubuh manusia terdapat 12 lubang, 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, kubur dan dubur, 2 susu, mulut, dan pusar. 6 gugusan bintang itu ada di sebelah selatan, dan 6 lainnya di sebelah utara. Maka demikian pula 6 lubang itu ada di belahan kanan manusia, dan 6 lainnya ada di sebelah kiri, dan pada falak ada 7 bintang. Demikian pula pada tubuh manusia ada 7 kekuatan: pendengaran, penglihatan, pencium, pengecap, peperaba, pemikir, dan pembicara. Kelahiran Anda seperti terbitnya bintang-bintang, dan kematian Anda seperti terbenamnya bintang-bintang, dan ini adalah semua jenis pelajaran yang ada di alam atas. Adapun di alam bawah, maka tubuh manusia adalah seumpama bumi, tulang-tulang Anda seumpama gunung-gunung, otak Anda seumpama bahan-bahan mineral, keringat Anda seumpama sungai-sungai, daging Anda seumpama tanah, rambut Anda seumpama tumbuhan-tumbuhan, wajah Anda seumpama timur, punggung Anda seumpama barat, tangan kanan Anda seumpama selatan, tangan kiri seumpama utara, nafas Anda seumpama angin, pembicaraan Anda seumpama halilintar, tertawa Anda seumpama kilat, gerangis Anda seumpama hujan, marah Anda seumpama awan, tidur Anda seumpama mati. Jaga Anda seumpama hidup, masa muda Anda seumpama musim panas, masa tua Anda seumpama musim dingin. Dan pada telapak tangan Allah menciptakan 35 tulang, begitu pula pada kaki. Abu Bakar Al-Balqi pernah ditanya tentang seorang fakir, bila dia menerima hadiah dari seorang raja, padahal dia tahu bahwa raja itu telah mengambil barang itu dengan cara merampas, apakah itu halal? Jawab Al-Balqi, "Jika raja itu telah mencampur adukan dirham-dirham satu dengan lainnya, maka tak apa menerimanya. Tetapi kalau raja itu memberikan kepada si parkir barang hasil rampasan itu sendiri sebelum bercampur, maka tidak boleh."
dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia berkata, sesungguhnya raja itu memperoleh harta yang halal dan yang haram. Maka, apa-apa yang diberikan kepadamu ambillah, sesungguhnya dia memberimu dari yang halal. Diriwayatkan pula dari Umar bahwa dia berkata, barang siapa diberi sesuatu yang tanpa diminta, maka terimalah, sesungguhnya itu adalah rezeki yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Di zaman sekarang ini, tidak mungkin lagi menganut pendapat yang sangat berhati-hati dalam fatwa, karena mencari secara tuntas barang yang halal menurut aturan waro yang tertinggi, adalah termasuk hal yang akan membawa kepada kesulitan, apalagi bagi para pelajar. Padahal kesulitan itu ditolak dalam agama, bahkan syariatlah yang menjadi timbangan yang lurus. Jadi, apapun yang tidak dikecam oleh syariat adalah halal dan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hamba-hambanya. Maka, apabila seorang telah berpegang pada syariat, maka orang lain tidak boleh lagi mengingkarinya, karena mengingkari berarti meremehkan syariat, dan barang siapa meremehkan syariat, maka dikhawatirkan akan hilang imannya. Maka waro dan takwa di zaman sekarang ialah menganggap apa saja yang ada pada tangan tiap-tiap orang sebagai milik dia, selagi tidak diketahui dengan yakin bahwa barang itu nyata-nyata hasil rampasan atau hasil curian, sekalipun dengan yakin bahwa dalam hartanya terdapat barang haram. Karena dalam fatwanya Kadikan berkata, ada seseorang yang menemui raja, maka dihidangkanlah kepadanya sesuatu makanan. Kalau kamu tidak tahu bahwa hidangan itu nyata-nyata hasil rampasan, maka dia boleh makan. Karena segala sesuatu pada asalnya boleh, tapi kalau tidak demikian, maka tidak boleh makan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Yasin, dan suatu tanda yang besar dari kami, yang menunjukkan kekuasaan kami, yang sempurna, dan keresaan kami bagi mereka. Maksudnya, yang dapat mereka gunakan sebagai dalil, yang menunjukkan atas kebenaran kami ialah, kami mengangkut keturunan mereka dalam bahtera. Yang dimaksud ialah bapak-bapak dan nenek moyang mereka yang sesak, yang penuh muatan, sedang yang dimaksud bahtera ialah kapal Nabi Nuh, dan mereka itu adalah dari keturunan orang-orang yang diangkut bersama Nabi Nuh, ketika mereka masih berada dalam tulang punggung nenek moyang mereka. Wallahu alam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.